Tuhan memberkati. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kabarnya baik? Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini mengajar kita semua mensyukuri anugerah dan keselamatan dan berkat-berkatnya. Itu baru namanya anak yang baik. Kalau anak tidak bisa mensyukuri semua kebaikan bapaknya, itu menggambarkan pribadi yang tidak taat. Tetapi Tuhan melihat semua hati jemaatnya adalah hati yang penuh ucapan syukur. Kepada orang yang selalu mengucap syukur dan bisa berterima kasih. Saya sebagai hamba Tuhan, saya percaya kalian akan diberkati Tuhan dengan segala kebaikannya. Mari saya ajak saya membuka di Roma pasal 16. Anugerahnya dan semua yang baik menyertai kita orang percaya sampai hal keselamatan kita. Mari kita perhatikan Roma 16 ayatnya yang ke-20b dari kata kasih. Roma 16 ayat 20b dari kata kasih. Perikopnya peringatan, berarti Rasul Paulus mengingatkan kita. Apa yang Rasul Paulus ingatkan pada kita? Mari kita perhatikan. Ayat 20b. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin. Berarti kasih karunia Tuhan Yesus tidak pernah lewat dari setiap langkah nafas hidup kita. Dia selalu memberikan karunia dan anugerahnya yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mau semua jemaat ini selalu menerima kasihnya. Selalu menerima karunia-Nya. Selalu menerima berkat-berkat-Nya. Supaya jemaat ini bisa memuji Tuhan. Tidak hanya sekali. Di perikop ini kita lihat ayat 24. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Oh, sampai 2 kali Rasul Paulus mengingatkan kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus yang kita sembah, Dia memberi penyertaan dan kasih karunia yang luar biasa. Dimanapun jemaatnya ada, dimanapun anak-anaknya sampai anak menantu cucunya, Dia selalu menyertai. Karena Tuhan mau. Dunia ini tidak menjanjikan kebaikan. Dunia ini sudah rusak. Di mana-mana banyak terdapat orang yang dengki, benci, iri. Maka Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya, yaitu penyertaannya. Kalau kita disertai Tuhan, berarti seluruh kehidupan kita, sampai kesehatan dan semua yang kalian butuhkan, Tuhan selalu ada di hidupmu. Oh, luar biasa. Mari kita lihat ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal 3. Yohanes pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-27. Apa kata ayat itu? Yohanes 3 ayat 27. Jawab Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi Tuhan melalui Rasul Paulus, Rasul Yohanes mengingatkan kita. Tidak ada di antara kita yang sanggup mengambil sesuatu yang baik
dari Tuhan, kalau Tuhan tidak karuniakan di dalam kehidupan kita melalui keberadaannya di surga. Berarti Tuhan selalu mengerti dan mengetahui segala kebutuhan jemaatnya. Seberapa besar jemaatnya perlu. Dia tidak pernah propaganda. Dia selalu hanya mengatakan percaya saja. Kata percaya saja ini mengajak kita untuk percaya kepada pribadi yang dahsyat, yaitu Yesus. Kalau Yesus kita adalah Allah yang dahsyat, berarti dia mengerti semua kebutuhanmu. Kita diajak oleh Tuhan untuk tidak melihat keadaan yang nyata. Memang di mana-mana saat ini banyak yang namanya pengusaha pun keluh kesah. Hari Kamis kemarin saya melayani satu persekutuan doa. Beliau ini ada pribadi yang sangat cinta dan sangat setia pada Tuhan. Dan dia pernah mengalami satu kolab yang besar. Tetapi Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Tetapi kemarin setelah firman Tuhan disampaikan, dia mengatakan sesuatu, saya kaget. Bapak Ibu, dia bilang begini, dukung saya doa. Saat ini saya sedang mengalami satu kondisi yang tidak baik. Tetapi dari kata itu saya menangkap satu hal. Tuhan mengajak kita untuk tidak mendengar sesuatu yang negatif. Tuhan mengajak kita mengingat Dia adalah Allahmu Immanuel. Dia yang akan selalu menyertai setiap nafas langkah hidup kita. Dia yang juga berjanji, aku Allahmu Jehovah Jireh. Berarti selain dia menyertai, dia berjanji semua jemaatku di tempat ini dan dimanapun. Janganlah engkau belajar melihat suatu kenyataan yang ada di kehidupan ini. Tuhan mengajak kita mengarahkan hati ini untuk memandang Yesus. Kalau kita selalu mengarahkan hati dan roh jiwa dan keperluan kita kepada Tuhan, maka pundi-pundimu tidak akan pernah kering. Bejanamu tidak akan pernah kekurangan. Dan buli-bulimu akan selalu dipenuhkan seperti air mineral ini. Kenapa air mineral ini diisi sampai penuh? Menggambarkan Allahmu adalah Allah yang mau selalu memenuhkan kebutuhan anak-anaknya. Maka di ayat 27 dikatakan, tidak ada seorang pun yang mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniai Tuhan. Jadi dari ayat ini kedua Tuhan mengajak kita apa? Selalu rendah hati dan hanya mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kemampuanmu, tidak mengandalkan bisnismu, tidak mengandalkan kehebatanmu, tetapi andalkan Tuhan. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan dan mengagungkan namanya, maka nama kalian akan diingat oleh Tuhan. Berapa besar sulit yang kalian hadapi, Allahmu adalah Allah yang telah mengalahkan sengat maut. Kalau sengat maut pun sudah dikalahkan sebagai vonis manusia, berarti persoalanmu di hadapan Allah tidak ada artinya. Amin. Allahmu adalah besar. Dia sanggup mencukupkan semua keperluanmu. Ayat berikutnya. Mari kita lihat ayat 36a. Dari pasal 3. Ayat 36a. Barang siapa percaya kepada anak,
ia beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak hanya menjanjikan sesuatu kebutuhanmu selama kita di dunia. Tetapi satu hal, di akhir kehidupan setiap manusia, kalian tidak perlu bimbang. Kalian harus percaya karena dia berkata, barang siapa percaya kepada anakku, Yesus yang aku utus, semua jemaat mendapat janji yang kekal. Saya tekankan, apa artinya kita mendapatkan semua yang sifatnya dunia dan semu? Kalau di akhir kehidupan kita ketakutan menghadapi akhir hidup. Yang penting Bapak Ibu, biarlah kita selalu jaga hati dan meniti jalan seorang anak Tuhan dengan jalan tekun dan mencari perkenanan dari Allah. Kalau hidup kita selalu merendahkan hati dan selalu mencari perkenanan Tuhan, apapun di dalam kehidupan kita sampai akhir, tidak seperti banyak orang di dunia ini. Mereka tidak mendapatkan kepastian. Kemana setelah mereka tidak ada. Beberapa kali saya ketemu dengan saudara. Dia menegaskan pada saya, Pak, apakah betul seorang namanya orang Kristen itu mendapatkan janji keselamatan? Saya jawab dengan tegas, amin. Ini ayatnya. Yohanes 3 ayat 16. Berarti luar biasa. Karena tidak terdapat kepastian janji itu. Maka itu Pak, carilah, percayalah kepada Dia yang telah menebus dosamu. Dia rela mati, bukan untuk dirinya. Dia rela mati untuk manusia sejagat raya yang hanya diminta percaya saja. Maka ayat ini berlaku. Luar biasa. Untuk mendapatkan semua janji yang baik dari Tuhan. Dari selama kita masih ada di dunia akan dipenuhi. Sampai akhir dari hidup kita. Ada berapa hal yang saya ingin sampaikan. Supaya kita mendapatkan dan membuktikan dan menerima janji itu. Dari ayat-ayat ini nanti yang saya akan sampaikan, saya minta semua jemaat catat dengan benar dan lakukanlah firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita lihat Yohanes pasal 1. Pertama, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya janjinya, anugerahnya, penyertaannya semakin nyata dan akan terbukti. Bagian yang pertama, hidup orang percaya harus ada kuasa dan terang Tuhan. Mari, saya ajak membaca ayat ini yang sering kita baca, cuma banyak orang tidak mengerti sedalam-dalamnya. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tuhan mau semua jemaat ini memiliki terang dari pribadi Yesus. Karena di dalam terang itu kalian akan mendapatkan suatu kehidupan yang berkemenangan. Kalau kita tidak memiliki terang dan kuasa yang dimiliki Tuhan, di dalam menghadapi segala kenyataan, kita akan menjadi lemah. Berapa tempat saya melayani ini dari berbagai sinode gereja yang ada di Indonesia.
Saya amatin. Tetapi puji Tuhan dengan jemaat di sini. Banyak gereja sekarang ini mengalami kemerosotan jemaat. Saya bertanya dengan Tuhan. Tuhan, kenapa? Kok banyak anak-anak Tuhan undur? Di waktu saya doa tengah malam, Tuhan jawab. Karena banyak anakku tidak setia. Di saat mereka menghadapi situasi ekonomi yang sulit seperti ini, mereka mengatakan satu kata Tuhan, kaget saya. Mereka kecewa. Terus berbantah di dalam doanya. Tuhan, mana janjimu? Katanya engkau Allah Immanuel. Katanya engkau Allah Jehovah Jireh yang menyertai dan selalu menyediakan. Tapi kenyataannya pekerjaanku mengalami kemerosotan. Semua usahaku mengalami apa yang tidak kita inginkan dari semuanya ini. Maka banyak anakku meninggalkan aku. Kaget saya mendapat jawaban itu. Saya harap semua jemaat di gereja Allah baik di tempat ini. Apapun yang kalian hadapi, kalian harus berkata, engkau Allahku Immanuel. Berarti engkau menyertai aku. Kalau engkau menyertai aku, engkau tahu semua kebutuhanku. Penuhkan Tuhan dengan rendah hati, katakan amin. Maka kita perlu terang Tuhan. Saya akan memberikan satu kesaksian. Di awal tahun 2024 kemarin, kurang lebih bulan Februari, bulan Maret, saya ini kalau dibangunkan Tuhan sekitar jam 1 sampai setengah 4. Waktu itu kira-kira jam setengah 2, jam 2. Saya waktu duduk diam berdoa, Tuhan ngomong, aku akan pulihkan anak-anakmu. Kaget saya. Saya mendapat janji itu bukan saya langsung senang Bapak Ibu. Justru saya mendapat janji seperti itu. Hati saya perlu keteguhan. Kenapa? Karena banyak anak Tuhan setelah mendapat janji mereka ngomong amin, amin. Tetapi hidupnya mulai merosot. Tidak mencari Tuhan di saat menghadapi persoalan. Setelah saya mendapat janji itu melalui pewahyuan di hari pagi itu saya sampaikan pada anak-anak. Kalian semua harus cinta Tuhan. Kalian harus semakin setia pada Tuhan. Kriteria saya dari ucapan ini mengajak anak mendapat janji semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kalian mendapat perkenanan dari Allah. Saya mengiang terus dari kata-kata anak-anakmu akan aku pulihkan. Saya tangkap, saya sendiri semakin hari semakin mencari hadirat Tuhan supaya mendapat lebih lagi. Tidak lama, biasanya Tuhan janji itu tidak terus seperti tidak. Dari janji dia melihat hati kita. Setia, taat, tidak. Ingat ya jemaat, sekali lagi saya mengajak anak-anak lebih setia pada Tuhan. Pertama yang dipulihkan anak saya Samuel yang sering menyampaikan firman di tempat ini. Dia punya apotek dengan satu ruko. Rukonya kecil ukuran 3 meter kali 8 meter jadi tidak terlalu memadai. Dia nyetok barang tuh sampai di tangga naik. Saya ngomong, nek kamu nyetok begini kalau ada orang lewat diambil gimana? Lah piye, memang tidak cukup tempatnya. Tapi janji Tuhan. Dia berjanji tidak pernah tidak menggenapi kepada orang yang semakin setia pada Tuhan. Berapa bulan kemudian ruko sebelah kirinya dijual. Dia ngomong, Pak, dukung aku doa. Ruko sebelah mau dijual Pak. Tapi duitku belum cukup. Saya ngomong doa. Puji Tuhan. Akhirnya ruko itu terbeli. Pertama. Kedua. Menjelang lebaran tahun kemarin. Menjelang akhir tahun.
anak saya yang kecil. Dia hanya melakukan sesuatu pekerjaan yang sederhana. Tetapi saya ngomong, kamu harus cinta Tuhan. Seberapa besar Tuhan percayakan pada kamu, kamu harus belajar mengucap syukur. Woi, puji Tuhan. Tuhan buktikan janjinya. Anak saya paling kecil akhirnya diberkati dan dia bisa beli rumah. Amin. Saat ini dari bulan Agustus sampai saya berangkat kemarin tanggal 12. Anak saya nomor 2. Suaminya mendapat satu anugerah yang Tuhan percayakan pada dia. Akhirnya anak saya kedua ini berhasil membeli rumah juga. Saya ajak semua jemaat di tempat ini. Kalau kalian mendapat janji dari firman Tuhan yang engkau percayakan, katakan amin. Cari hadirat Tuhan lebih lagi. Maka perkenananmu di hadapan Tuhan semakin luar biasa. Dia berjanji, dia tidak pernah tidak menggenapi janjinya. Kali ini pelayanan saya setelah COVID, kali ini paling lama. Saya pelayanan hampir 3 kali minggu. Sejak tanggal 12 kemarin saya berangkat, terus melayani sampai hari ini sudah session yang ke-15. Kenapa saya bertanya, kenapa Tuhan? Ya, karena banyak anak-anakku saat ini sedang bermasalah dan undur dan jauh dari Tuhan. Maka berapa hari kemarin saya didatangi banyak orang, semua konseling mengenai situasi yang tidak baik. Saya mengajak mereka, ayo kembali pada Tuhan. Dia tidak pernah tidak menggenapi janjinya. Kenapa sih kita ini sering lupa? Seberapa besar yang Tuhan sudah percayakan pada jemaat. Banyak anak Tuhan lupa. Melihat kenyataan yang saat terjadi. Kenapa keadaanku saat ini mengalami kemerosotan? Mari Bapak Ibu, saya ajak semua jemaat ini ingat kesetiaan Tuhan. Kita tidak boleh melupakan kebaikan yang Tuhan telah percayakan pada kita. Berapa banyak Bapak Ibu telah menerima berkat Tuhan. Luar biasa kan? Iya, maka itu kalau sedang mengalami kemerosotan dan kurang sedikit, biarlah hati kita semakin bergairah melayani dan memuji Tuhan. Saya pernah berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan tolong aku. Berikan aku selalu sehat. Kemanapun kau utus aku untuk melayani. Saya akan melakukan seperti yang engkau mau. Seberapa jauh yang saya harus tempuh. Bulan kemarin Agustus. Saya ada pelayanan dari Semarang, Surabaya langsung ke Genteng, Banyuwangi. Wah, itu perjalanan yang cukup panjang, 9 jam seperempat. Wah, itu melelahkan tubuh saya. Tetapi hati saya bersuka-suka. Saat besok minggunya saya naik mimbar, saya ngomong terima kasih Tuhan. Engkau berikan saya kesempatan untuk melayani jemaatmu di Genteng. Wah, itu perjalanan sangat melelahkan Bapak Ibu. Saya hitung kurang lebih 1.200 kilo. Tapi hati saya bersyukur. Sepulang itu langsung dijemput dengan pelayanan-pelayanan yang begitu padat. Sampai hari ini kurang lebih 3 minggu kemudian saya berangkat lagi ke Surabaya. Saya ajak semua jemaat. Jangan melihat keadaanmu di dalam keadaan kekurangan. Biarlah hati ini selalu bersyukur. Karena di ayat tadi dikatakan, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengambil
berkat itu kalau bukan Tuhan yang memberkati kalian? Mari kita belajar Bapak Ibu. Setialah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Semua negara adidaya berlomba saling mencari nama. Untuk apa? Untuk membinasakan semua sesama manusia. Tetapi kita sebagai anak Tuhan diajak oleh Tuhan untuk semakin setia. Untuk semakin peduli kepada siapapun yang dalam keadaan yang kurang baik. Kalau kalian belajar menabur, kalau kalian belajar memperhatikan semua biaya yang diperlukan di gereja ini, berarti tanganmu menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan tanganmu yang menjadi kepanjangan Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak pernah berhutang. Amin. Dia segala-galanya. Kalau saya merenungkan kitab Wahyu, lantainya dari emas murni, dinding-dindingnya penuh dengan permata, pintu gerbangnya dari mutiara yang tidak terpikirkan besarnya oleh pikiran manusia. Dia segala-galanya. Kenapa banyak jemaat, maaf, kenapa banyak anak Tuhan tidak mengaminkan? Semua sudah disediakan untuk kita. Kembali kepada kita belajar seperti Yesus yang taat akan segala perintah Bapaknya. Sekalipun Yesus harus mati. Bukan untuk keselamatan dirinya. Tetapi untuk keselamatan banyak orang yang Bapaknya mau. Dia tidak pernah berbantah. Dia tidak pernah ngomel. Dia tidak pernah menjauhkan diri dari Bapaknya. Dia semakin sujud di hadapan Bapak. Kalau kita semua semakin sujud dan setia pada Tuhan. Dari tempat ini saya sampaikan. Kalian akan diberkati luar biasa. Katakan amin. Tuhan kita kalau janji, dia tidak pernah tidak menggenapi. Mari kita lanjut. Bagian yang kedua, hati yang berbalik pada Tuhan, maka akan, mari saya ajak membuka di 2 Korintus 3. 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai ke 18a. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai yang ke 18a. Ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Tuhan mau semua anak-anaknya tidak hidup dalam kungkungan yang penuh kegelapan. Kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, semua yang kau alami di dalam hidup yang penuh kegelapan. Semua yang kau alami di dalam kehidupan yang penuh kekurangan. Semua yang kau alami di dalam kehidupan yang tidak sehat. Tuhan akan ambil selubung kegelapan itu. Menjadikan jemaat ini jemaat yang merdeka. Luar biasa. Tuhan itu tidak menjanjikan kita untuk setelah itu dijadikan anak yatim piatu. Tidak. Dia setelah menjadikan kita dan mencipta kita, dia menata kehidupan kita ke depan supaya selalu hidup menjadi orang yang merdeka. Kalau kita berbalik kepada Tuhan dan sujud menyembah Tuhan, Tuhan
tidak tahan tangannya untuk tidak bertindak. Sekalian semua jemaat ini, kalau siang ini datang di tempat ini untuk ibadah dan menaikkan pujian sebagai syukur kalian, waktumu tidak sia-sia di hadapan Allah. Waktumu adalah sangat berharga seperti permata yang sangat berkenan. Kalau kalian sebagai permata Tuhan, pasti permata itu akan dijaga oleh Tuhan. Bagian yang ketiga, Daud komitmen untuk hidup tidak bercela, tetapi hidup yang berkenan. Mazmur 101. Mazmur 101. Ayatnya yang ke-1. Kita perhatikan Bapak Ibu. Perikopnya, seorang raja bernasar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Ini seorang raja yang sangat berkenan di hadapan Allah. Sehingga Daud diangkat menjadi pemimpin untuk membawai umat pilihan Allah. Kenapa Daud diangkat menjadi raja dari umat pilihan Allah sendiri? Karena Tuhan tahu hati Daud adalah hati yang selalu setia. Maka dia berkata, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum-Mu. Ini yang Tuhan mau dari kita. Ayat berikutnya. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Daud selalu menyampaikan isi hati Tuhan. Dia selalu bermazmur dan mentaati segala perintah-perintahnya. Orang yang sedemikian pasti akan dipulihkan Tuhan. Ada satu ayat saya sampai kaget. Saya banyak sering membaca tapi itu seperti diingatkan. Karena engkau Daud hambaku yang setia. Maka keturunanmu tidak akan pernah turun dari tahta yang aku anugerah. Loh, ini merupakan pribadi yang sangat dikenal. Pribadi yang sangat dipilih dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau semua jemaat ini adalah pribadi yang berkenan. Amin. Kalau kalian berkenan sampai anak cucumu, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan sampai anak cucumu nanti. Ayat berikutnya, yaitu ayat kedua. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Tuhan mau kita hidup kudus. Karena dia kudus. Kalau kita seperti Daud, aku hendak memperhatikan hidup tidak bercela. Berarti tidak ada sesuatu alasan Tuhan tidak memberkati kalian. Ayat berikutnya. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Bagaimana kita ini bisa menjadi saksi Tuhan? Di luar. Bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan kalau tidak dari dalam rumah tangga saya sendiri? Saya hidup berkenan pada istri dan anak. Di waktu saya khotbah Bu Hadi ngomong, itu cangkeme Pak Hadi di depan jemaat seperti itu. Tapi nyatanya, oh Tuhan mau. Mari kita perhatikan lagi. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati di dalam rumahku. Kalau kita sebagai imam, bapak dan ibu, sebagai kepala rumah tangga, tetapi hidupnya tidak menjadi contoh untuk anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya bisa mengikuti perintah ucapan kita? Tidak. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menjadi penerang dan sinar kemuliaan kalau dia tidak taat dulu pada Bapa? Semua kembali ke kita masing-masing.
Bagaimana cara kita memanage dan menjalani hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semua kembali dari kita sendiri dulu. Kalau kita semua berkenan di hadapan Tuhan pun, Dia juga akan mengurapi setiap tindakan ucapan yang mulut kita ucapkan. Kalau Dia berkenan, tidak ada jemaat yang akan kekurangan. Amin. Ayat berikutnya. Efesus pasal 4. Yang Rasul Paulus mau menjadi manusia baru dan memuliakan nama Tuhan. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18. Kita perhatikan. Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18. Perikopnya, manusia baru. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Bagaimana kita bisa berkenan dan diberkati. Kalau dari kita sendiri tidak mau menjadi pribadi manusia yang baru. Seperti Yesus yang selalu berkenan pada Bapa. Banyak orang ini maunya Tuhan berkati. Padahal pikirannya dengki, benci, iri. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Tidak mungkin. Contoh, maaf Bu. Ibu ini sebagai gembala sidang yang meneruskan tugas beliau almarhum. Yang saya tahu persis siapa mereka. Saya selalu tidak pernah akan lupa Bapak Ibu. Waktu saya berdiri di situ, pada saat itu beliau datang sujud di depan saya sampai bingung waktu itu. Saya angkat beliau ngomong, "Dak." Beliau almarhum adalah memiliki hati yang sangat rendah hati dan sangat menghormati Tuhan. Saya waktu itu, saya angkat beliau, "Pak, berdiri, jangan gitu Pak. Ini di depan coba." Beliau menjawab, "Pak Hadi harus doakan saya dulu. Kata-kata ini tidak akan lupa dan lepas dari pikiran saya." Sampai saat ini beliau ada di Taman Firdaus. Karena beliau sangat berkenan pada Tuhan. Dan hatinya penuh dengan kerendahan hati. Saya tahu beliau orangnya keras, tapi tegas, tapi rendah hati. Itu yang diminta oleh Tuhan kepada semua jemaat ini. Orang rendah hati bukan untuk kalah, amin. Orang rendah hati untuk diangkat dan diberkati Tuhan. Saya ingat beliau 2 kali di depan saya sampai tidak tahan waktu itu saya mau nangis. Maka saya harap kepada semua jemaat, ikutilah teladan beliau yang saat ini sudah di dalam kerajaan Allah di Taman Firdaus. Dan untuk ke depan, saya percaya, sampai istri, anak, cucu yang masih ada di dunia, Tuhan selalu ada di dalam hidup mereka. Mari kita buka di Mazmur pasal 1. Apa yang Tuhan mau berikutnya. Ini sangat mendalam Bapak Ibu. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua.
perikopnya, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuhan mau melalui Mazmur Daud, dia mengajak kita, berbahagialah semua jemaat ini yang berjalan tidak mengikuti nasihat orang fasik. Loh, saat ini banyak di sana, di luar maupun di gereja. Apa artinya orang fasik? Orang fasik adalah pribadi yang tahu firman Tuhan tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Itu namanya orang fasik, tapi di sini tidak ada. Tuhan mau. Jangan mendengar himbauan, ajakan orang fasik. Ayo keluar pergi ke gereja besar, celaka. Saya ini melayani dari gereja besar sampai gereja kecil. Justru di gereja kecil saya ikut merasakan suatu koalisi, suatu komunitas yang sangat harmonis. Betul Bapak Ibu. Bapak Ibu pikir gereja besar enak? Tidak. Gereja besar begitu selesai satu sama lain ditanya, aku enggak kenal. Amin. Tapi di jemaat gereja ini satu sama lain kenal kan? Berarti kalian semua bisa bergandengan tangan. Jangan berpikir ibadah di gereja besar. Saya ini melayani di berbagai sinode dan gereja besar. Sampai hari yang kecil, jemaat yang cuma 12 orang. Tapi saya perhatikan ada suatu keharmonisan di antara gembala sidang dan jemaat dan sesama jemaat. Semua bergandeng tangan. Jangan mendengar ajakan orang fasik. Yuk ke gereja besar, di sana dapat kuehku. Oh, kuehku itu kuehe aku, tidak untuk kalian. Biarlah Tuhan telah menempatkan jemaat ini di tempat ini. Ajak sampai anak-anakmu, generasimu ke depan, penuhi tempat ini. Bagian yang berikutnya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Di sana sini banyak sekali orang berdosa saat ini. Isinya cuma iri, benci, dengki, dendam. Saya mikir kenapa sih dunia ini kok jadi rusak seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak mengenal kasih Kristus dan firman Tuhan. Karena di dalam hatinya, di dalam rohnya tidak ada terang firman Tuhan itu. Yang bisa mengalahkan semua kegelapan. Kegelapan di situ artinya semua masalah. Tetapi orang yang punya terang dan kuasa dari Tuhan. Di saat dia menghadapi persoalan masalah pergumulan. Dia katakan dalam nama Yesus, nyahlah engkau. Amin. Ayat berikutnya. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saat ini banyak orang yang punya duit. Lalu ini saya perhatikan, saya ini melayani orang punya duit, yang punya pabrik sama orang biasa. Tetapi orang yang punya duit, yang hatinya rendah hati karena dia mengenal firman Tuhan, dia tetap tidak menjadi pribadi pencemooh. Tetapi banyak juga. Oh, kalau didatang itu seperti saya nemoni raja jalannya begini. Saya mikir la ilah. Tetapi saya harap jemaat di sini tetap belajar rendah hati. Orang yang rendah hati akan selalu ada di hati Tuhan. Bagian yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita semua jemaat ini sini
selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Semua janji yang Tuhan janjikan. Berkat jasmani, berkat rohani, sampai anak cucumu nanti seperti Allah berjanji kepada Abraham. Karena engkau Abraham taat, setia, luar biasa di hadapanku. Maka karena engkau Abraham, maka karena jemaat ini, semua jemaat, semua manusia di muka bumi mendapat berkat. Kalian harus menjadi contoh cermin Tuhan. Saya setiap saat datang di tempat ini, hati saya selalu bergeloria. Kenapa? Karena kursi-kursi ini penuh. Tinggal satu yang duduk, saya tinggal berdiri di sini. Semuanya penuh. Puji Tuhan. Pertahankan. Kalau semua janji Tuhan kau genapi dengan kriteria yang berapa bagian tadi saya sampaikan. Kalian akan selalu di dalam naungan dan anugerahnya. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Engkau ada. Engkau ada, ini nyanyian kesenangan saya. Karena di situ saya merasakan kalau Tuhan ada, maka semuanya indah. Saya minta dengan hormat, semua berdiri, nyanyikan lagu ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu dari awal. Musim hidupku tak pernah kurang ku sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa.
kasih Tuhan. Sesuai dengan tema firman Tuhan pagi hari ini, kami semua jemaat-Mu di tempat ini mau mensyukuri atas semua kebaikan-Mu dan berkat-berkat-Mu, terlebih lagi keselamatan dari akhir hidup orang percaya. Tuhan, terima kasih. Ajari kami menangkap firman-Mu untuk memenuhi semua kriteria untuk kami mendapatkan janji Allah yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Engkau memperhatikan semua jemaat-Mu ini dari hal kebutuhan yang kecil sampai keselamatan. Engkau selalu standby menyediakan. Berkati semua jemaat ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang taat. Seperti Daud menjaga kehidupannya tidak bercela. Selalu mendengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Berkati juga semua hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini. Terlebih lagi Ibu Gembala Sidang. Tuhan, berkati beliau dengan sehat jasmani, sehat rohani, bejana pundi-bundinya. Dan semua pelayan-pelayan di tempat ini penuhkan setiap kebutuhan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Berkati gereja-Mu ini Tuhan. Hamba menyerahkan semuanya di dalam tangan daulat-Mu. Berkati semua jemaat ini. Lindungi siang dan malam dimanapun sampai anak cucu kami ada. Engkau selalu Immanuel. Engkau selalu Allah Jehovah Jireh dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang setia seperti Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Firman yang telah hamba sampaikan penuh ketidaksempurnaan. Biarlah Engkau sendiri Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Yang selalu akan berbicara di dalam setiap hati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kami tidak lupa kami kembalikan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara diberkati Tuhan dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan luar biasa. Mengajar kepada setiap kita untuk sekali lagi. Apa saudaraku? Tetap setia. Amin. Ya, ayo. Kita di bulan September ini kita memperingati GAP Pemulihan Imamat Rajani ini 25 tahun. Ya, kalau GAP Pemulihan Imamat Rajani ini ada sampai detik ini sudah 25 tahun. Bukan kuat dan gagah kita, terutama buat saya pribadi. Waktu zaman dulu waktu masih almarhum Bapak Gembala masih ada, kita merintis dari nol. Kursi enggak punya, alat musik enggak punya. Ya, tetapi dengan berjalannya waktu, dengan berdoa, dengan tetap percaya, melayani, setia, maka Tuhan luar biasa. Seperti yang dikatakan firman-Nya tadi, ya dan amin itu. Dan itu menjadi kenyataan sekarang. Ya, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kekuatan, bukan. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Sungguh luar biasa saudaraku. Ya. Kalau saya ingat, tadi waktu saya duduk di situ, saya dengerin, saya amatin. Ya, saya cerna firman Tuhan. Ya. Hidup mengandalkan Tuhan, benar. Kalau saya di dalam pertemuan Korda itu 2 bulan sekali, ya GAP Surabaya Sidoarjo, ya ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Ya, kalau teman-teman saling menceritakan, wah donaturmu sopo, donaturmu sopo. Mereka punya donatur, oh si A, si B, si C.
Kalau saya bilang donatur saya Tuhan Yesus. Manusia itu ada batasnya saudaraku. Ya, sekalipun manusia itu baik, sekalipun manusia itu punya, tapi ada batasnya. Dia sendiri juga ada kebutuhan. Iya toh? Setiap kita manusia kan punya kebutuhan masing-masing. Iya toh? Kita manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang lain. Yang bisa memenuhi kebutuhan kita itu cuma satu. Tuhan Yesus Kristus. Full tank. Ya. Kalau kita mengandalkan manusia, dikatakan di dalam kitab Yeremia dikatakan terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya. Kalau saya punya kebutuhan nomor satu, saya bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh ini Tuhan, aku kepingin ini Tuhan, tak bawa begitu Tuhan. Lah Tuhan mau nih Tuhan sakarpe Tuhan ya toh. Tuhan itu punya banyak cara. Tuhan mau pakai siapapun bisa. Ya karena hati raja-raja, hati manusia itu ada di dalam tangannya Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia si A si B langsung kita salah. Ayo Bapak Ibu ya lewat firman Tuhan pagi hari ini kita mau setia. Seperti firman Tuhan minggu kemarin ya, tambahnya dikatakan sampai garis akhir. Jangan sampai dikatakan tadi ya, di dalam masalah sudah menghilang. Ya, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan alias tidak setia. Itu kalau dalam kesusahan, kecepit. Tapi manusia ini repot saudaraku. Nanti dalam kelimpahan diberkati, yo lali yoan. Ayo, sekarang mau yang mana? Diberkati lali, wah wes sibuk. Minggu gak nang gereja, gak iso, healing. Nah, ya, healing nang di, wes mbok kepabe diparani healing. Ya. Nek susah, dari neko Tuhan iku gak adil, Tuhan iku gak nolong aku, Tuhan iku gak ono. Manusia itu loh, repot ya. Sing jadi Tuhan itu repot saudaraku. Coba saya yang jadi Tuhan, tak sidak itu. Ya, ayo Bapak Ibu, ya dengan berjalannya kita ulang tahun kita di usia yang ke-25 ini, GAP Pemulihan Imamat Rajani, dikatakan kalau menurut angka 25 katakan sudah mulai menginjak dewasa. Biarlah kerohanian kita semakin hari ya semakin lebih dewasa, bukan jadi anak-anak. Tolong aku, bantu aku, tolong aku, bantu aku. Minta susu, minta bubur. Bukan lagi, tapi kita menjadi dewasa di dalam rohani kita. Amin. Ya. Amin. Karena kalau kita menjadi dewasa rohani, maka kita akan siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan sebagai mempelai laki-laki kita. Karena yang dipertemukan dengan mempelai itu apa? Mempelai wanita, saudara dan saya, gereja Tuhan itu mempelai wanita. Lah kalau orang nek anak-anak apa bisa diomongin mempelai? Ya toh, gak dituruti mah njaluk iki, gak dikei kosal gitu. Saudara tahu kosal itu ya? Ada ya anak ya kalau di toko, mah minta itu misalnya mainan, minta kue atau apa. Nggak nanti aja ya, besok lah apa, terus kosal gitu. Itu kan bocah kan saudaraku. Lah nih gitu terus menjadi mempelai, terus ya apa tadi ini? Kan nggak mungkin ya. Ya ayo Bapak Ibu ya. Kita di usia menginjak 25 tahun ini kita mau bertumbuh ya pengenalan kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan tidak stuck. Tidak sebagai formalitas, tidak sebagai rutinitas. Ya aku orang Kristen, ya aku harus nang gereja. Ya aku orang Kristen, aku harus melayani. Karena terpaksa. No, jangan Bapak Ibu. Ya, ayo kita mau semakin lebih lagi dewasa, kita mau semakin lagi setia untuk melayani Tuhan. Amin.
Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan Ajaib Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih malaikat. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah pimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab kami membawa sukacita, kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau bertata di atas pujian kami. Kami mengagungkan nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami memberkati Engkau Tuhan, menyukakan hati-Mu, Raja di atas segala raja. Dan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, firman itu menjadi jawaban kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, lewat firman-Mu itu Tuhan, Engkau mengajari kami, Engkau mendidik kami, Engkau menasihati kami, Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh tetap setia sampai di garis akhir kami Tuhan. Sampai kami bertemu muka dengan Engkau, bersama dengan Engkau di surga yang mulia. Kami tetap setia Tuhan. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami. Roh Kudus itu yang memampukan kami. Roh Kudus yang mengingatkan kami. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami terus berjalan di dalam kehidupan ini. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi biarlah ke perjalanan hidup kami, iman kami Tuhan untuk menyenangkan dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di pagi hari ini. WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang penerima tamu, tim multimedia, kami semua yang ada pada pagi hari ini. Tidak ada satu pun yang terlewati. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Yosua Hadi. Kalau besok akan kembali hamba-Mu Tuhan ke rumahnya di Semarang Tuhan. Engkau menolong Tuhan Yesus dalam perjalanannya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Dan Tuhan Yesus Engkau menyertainya sampai di rumahnya di Semarang dengan selamat sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun, Tuhan di bulan September ini Tuhan. Itu Bapak Nuh, Tuhan Bapak Triyono, Ibu Kumala, Ibu Foni Gunadi, Ibu Lisa, Ibu Lia Tuhan. Dengan bertambahnya usia,
mereka Tuhan, tambahkan juga mereka Tuhan, semakin Tuhan setia kepada Engkau, semakin hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus, dan Tuhan panjang umur, apa yang menjadi kebutuhan yang Kau Tuhan yang menyediakannya. Dengan berulang tahunnya gereja Tuhan, GAP Pemulihan Imamat Rajani juga Tuhan. Tuhan bawa kami umat-Mu ini Tuhan, untuk kami boleh semakin bertumbuh menjadi dewasa rohani kami Tuhan. Dipersiapkan Tuhan untuk menyongsong, menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami sebagai mempelai wanita dan Engkau mempelai laki-lakinya Tuhan. Tuhan, Engkau persiapkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau tertinggal Tuhan. Mampukan kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, jemaat GAP Pemulihan Imamat Rajani ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengiringan kami tidak stuck Tuhan, tidak suam-suam Tuhan, tidak secara formalitas, tidak secara rutinitas, tetapi bawa kami terus Roh Kudus untuk kami semakin lebih mengenal Engkau secara pribadi, mengerti dan melakukan apa yang Engkau mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan juga Tuhan yang berulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Hendro Tuhan. Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan. Air anggurnya terus diperbarui, semakin manis, semakin mesra, saling mengasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau memberkatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, seperti Tuhan sudah menyertai kami tiba di tempat ini. Begitu juga kami pulang sampai di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan minggu depan untuk kembali kami bersama-sama di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami mau menabur Tuhan, Tuhan berkati taburan kami Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan